Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada Thomas, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia," kata Filipus kepada Yesus. "Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, dan itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dalam diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster, romo, dan para frater serta saudara-saudariku yang terkasih, dimanapun Anda berada, kemarin Romo Yus menyatakan bahwa selama bulan Mei ini kalau tidak hujan, kita merayakan Ekaristi di pelataran Bunda Maria. Dan sesungguhnya tempat ini istimewa. Saya tidak akan pernah melupakan tempat ini. Mungkin Diakon Salto yang paling ingat ya. Karena pernah terjadi eksiden di tempat ini. Saya hampir terbakar. Kapan itu, Frater? Masih ingat? Tanggal 2 November ya, misa arwah. Iya. Nah, jadi selama bulan Mei kita merayakan Ekaristi di pelataran Bunda Maria, fasilitas baru, tidak kalah baru dengan pelataran Jalan Salib ya. Jadi salah satu ciri khas di dalam gereja Katolik adalah devosi terhadap Bunda Maria. Apa itu devosi? Adalah penghormatan luar biasa terhadap Bunda Maria. Sebagai contoh, dari 12 bulan ada 2 bulan yang dipersembahkan kepada Bunda Maria. Sedangkan suaminya Yosef tidak ada satupun bulan yang dipersembahkan kepada Santo Yosef ya, mempelai Bunda Maria. Lalu apalagi? Di hampir semua gereja di paroki-paroki selalu ada Gua Maria ya, seperti juga di Samadhi ini ya, ada pelataran Bunda Maria yang sungguh sangat indah. Maka silahkan berduyun-duyun datang ke tempat ini, tidak hanya untuk melihat ikan koi, tapi untuk berdoa di depan Gua Maria. Dan saudara-saudariku yang terkasih, hal ini seringkali menimbulkan tuduhan seolah-olah gereja Katolik itu menuhankan Maria. Dan dalam kesempatan ini saya sampaikan sama sekali tidak ya. Jadi devosi gereja Katolik terhadap Bunda Maria itu lebih semata-mata merupakan pengungkapan kerinduan semua orang terhadap figur atau sosok seorang ibu. Mengapa? Karena kita semua pernah berada di dalam rahim ibu, merasakan kehangatan, merasakan kenyamanan, merasakan keamanan, merasakan keselamatan selama berapa lama, Frater? Kok tahu?
Ingat kamu? Saya sama sekali nggak ingat ya. Katanya 9 bulan 10 hari. Ya tidak hanya 1 jam 2 jam, tidak hanya 1 hari 2 hari, melainkan 9 bulan 10 hari ya. Dan itulah maka semua orang siapapun juga pasti punya kerinduan terhadap figur atau sosok seorang ibu. Dan ini universal. Ya, sebagai contoh, dari 5 jari kita, jari yang terbaik adalah ibu jari, tidak ada bapak jari ya, mohon maaf. Terus lalu pusat pemerintahan disebut ibu kota, tidak ada bapak kota ya, mohon maaf bapak-bapak ya, tidak ada bapak kota. Yang ada adalah ibu kota, dan bahkan menurut saya saudara-saudara kita muslim memberikan penghargaan yang tertinggi kepada figur seorang ibu. Mengapa? Karena mereka menyebut bahwa surga di bawah telapak kaki ibu ya. Surga itu kan sudah tinggi ya. Ibu itu lebih tinggi lagi lah, wong surga itu di bawah telapak kaki ibu. Ya, oleh karena itu maka marilah dalam kesempatan perayaan Ekaristi ini kita mohon agar Bunda Maria yang selalu setia mendampingi putranya Yesus Kristus hingga kebangkitannya juga mendampingi kita, agar kita juga mengalami kebangkitan khususnya dalam masa pandemi ini. Ya, maka kita harus rajin menggunakan masker, rajin cuci tangan, kemudian juga menjaga jarak dan menghindari kerumunan, kemudian mengurangi bepergian. Ya. Dengan demikian maka keselamatan akan menyertai kita. Tuhan memberkati. Amin.